Oke. Bentar. Sebentar ya. Ini kok nggak bisa. Aku pencet. Oke, seorang perempuan usia 28 tahun, B1A0, baru melahirkan bayi 1 menit yang lalu. Hasil pengkajiannya, bayi baru lahir itu menangis, kemudian bergerak aktif, refleks tubuhnya baik, nadinya 120 kali per menit. Apakah data pemeriksaan terkait Apgar score yang belum dikaji pada kasus tersebut? Yang sudah ada ini ada menangis, bergerak aktif, refleks tubuh baik, dan nadinya 120. Kira-kira yang belum dikaji yang mana teman-teman? A. Warna kulit. B. Bising usus. C. Frekuensi nafas. D. Suhu tubuh bayi. Ataukah E. Saturasi? Kira-kira mana yang belum dikaji dari kasus ini? Langsung jawab di kolom ini ya, di kolom Zoom-nya ya. Kak Dwi Riana warna kulit, Kak Fadia warna kulit, Kak Niluh Putu warna kulit juga. Yang lain? Ada jawaban lain selain warna kulit? Jangan takut salah teman-teman ya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar bersama-sama. Warna kulit, ada lagi? Ada jawaban selain warna kulit? Apakah bising ususnya, apakah frekuensi nafasnya, apakah suhu tubuh bayi, ataukah saturasinya? Kira-kira yang mana? Aku kasih waktu 1 menit lagi untuk teman-teman yang lain yang belum menjawab. Yuk, jawabannya apa? Sudah, 1 menit lagi ya, sampai 19.07. Aku tunggu yang belum jawab, teman-teman yang lain. Ini baru 5 aja yang jawab nih. Ada berapa orang ini berarti? Ada 11 orang yang sudah join, yang baru jawab 6. Kurang 5 orang lagi, yuk. Yang 5 boleh aktif ya. Biar aku tahu teman-teman itu nggak cuma dengerin aja, tapi ikut juga berpartisipasi dalam proses pemilihan jawaban. Oke, sudah 19.07. Mari kita bahas. Apgar skor ini harus dihafal dan dipahami teman-teman ya. Nah, ini Apgar skor di mana ada A itu appearance atau warna kulitnya, nilainya 0 untuk seluruh tubuh itu biru atau pucat, 1 untuk tubuh kemerahan tapi ekstremitasnya biru berarti tangan sama kakinya warnanya biru, ataukah 2 itu nilainya itu berarti seluruh tubuh kemerahan kalau appearance. Kalau pulse atau detak jantung, 0 itu enggak ada detak jantungnya atau henti jantung. 1 itu heart rate-nya kurang dari 100, kalau 2 itu heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Kalau G atau grimace atau refleks itu kalau 0 tidak bereaksi, 1 gerakan sedikit, 2 itu reaksinya melawan. Kemudian yang A activity, tonus ototnya kita lihat dianya ini bergerak atau tidak. Kalau yang 0 itu lumpuh, nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau yang 1 tuh ekstremitas fleksi sedikit tangan atau kakinya, biasanya tangan. Kemudian yang kedua tuh gerakannya aktif. Kalau yang R itu respirasi, di mana kalau 0 nilainya tidak ada, 1 itu lambat, bisa kurang dari nilai normalnya ya. Respirasi itu kan bisa ditunjukkan dengan menangis, menangisnya nggak terlalu kuat, itu respirasi. Kalau yang 2 tuh menangisnya kuat atau menangisnya tuh suaranya kencang. Nah, pertanyaannya dari, soal ini yang sudah ada itu kan bayinya menangis ya, sudah ada menangis, berarti R-nya ada, kemudian bergerak aktif ya, bergerak aktif, ada refleks tubuhnya baik, grimace-nya ada, kemudian nadinya juga ada, pulsasinya, yang belum ada adalah di warna kulit atau appearance-nya. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah A. Yang belum dikaji adalah warna kulit dari bayi yang baru lahir. Oke, betul semua ya jawabannya A semua ya. Oke, good job. Lanjut ya, masih seputar Apgar.
Kita lanjut untuk melakukan penilaian Apgarnya. Karena tadi kan yang ditanyakan komponen apa yang belum dikaji, sekarang lanjut penilaian Apgarnya. Seorang perempuan usia 30 tahun P2A0 baru melahirkan bayi 1 menit yang lalu. Hasil pengkajian, bayi baru lahir menangis lemah, sedikit bergerak, warna telapak kaki dan tangan kebiruan, refleks gerakan sedikit, dan heart rate-nya 98 kali per menit. Berapakah skor Apgar pada kasus di atas? Bayi baru lahir menangis lemah. Menangis lemah berapa angkanya? Oke. Sedikit bergerak angkanya berapa? Oke. Warna telapak kaki dan tangan kebiruan. Tadi yang tubuhnya kemerahan tapi ekstremitas biru. Berapa? Oke. Refleks gerakannya sedikit. Oke. Heart rate-nya kurang dari 100 atau 98. Berapakah skor Apgar pada kasus di atas? Yuk, teman-teman yang lain. Yuk, teman-teman yang lain boleh dijawab dulu. Dibaca pelan-pelan ya soalnya ya. Oke, Kak Niluh revisi jadi A, yang lain A semua atau ada jawaban yang lain, teman-teman? Diingat-ingat Apgar. Apgar appearance, pulsasi, grimace, kemudian activity, dan yang terakhir respirasi. Kalau apa sih nama appearance, warna kulitnya tadi kebiruan semua tuh nilainya 0. Kalau badannya merah, ekstremitasnya biru itu 1. Kalau merah semua itu nilainya 2, gitu ya. Kemudian kita lihat menangisnya. Kalau yang nggak menangis sama sekali itu berarti 0, menangis lemah 1, menangisnya yang kencang atau kuat itu 2. Kita lihat jawabannya adalah A, di mana tadi dia appearance-nya tubuhnya kemerahan tapi ekstremitasnya biru, jadi nilainya 1. Kemudian pulsasinya tadi kan 98 ya Rek ya, nadinya 98, itu kan kurang dari 100, berarti nilainya juga 1. Kemudian grimace atau refleksnya. Nah, tadi kan refleksnya tuh gerakannya sedikit, berarti nilainya juga 1. Kemudian, tonus ototnya atau activity-nya ini sedikit bergerak atau ekstremitas sedikit fleksi, itu juga nilainya 1. Dan yang terakhir, ya untuk, respirasinya, dia ini menangis lemah atau lambat itu nilainya juga 1. Jadi total skor Apgar pada 1 menit bayi setelah lahir yaitu A atau 5, ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau clear kita lanjut. Clear ya? Difahami dan dihafalkan Apgar ini ya. Biasanya beberapa keluar, paling nggak 1 atau 2 nomor. Lanjut, nomor selanjutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun multigravida G2P1A0 hamil 20 minggu dirawat di RS dengan keluhan muntah setiap kali makan dan minum. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, heart rate-nya 89, RR21, suhu 37,8, mukosanya bibir kering. Perawat akan melakukan pemasangan infus untuk cairan rehidrasi. Perawat sudah menyiapkan alat-alat dan mencuci tangan. Apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat? Yuk, jawabannya apa? A. Menyiapkan cairan infus. B. Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. C. Memasang perlak. D. Memilih vena yang akan dijadikan lokasi insersi. Ataukah E. Kita cuci tangan. Yuk, yang mana jawabannya teman-teman? Jawabannya apa?
Kak Dwi B. Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Kak Putri A. Kak Nilu B. Kak Anissa B. Kak Melinda B. Kak Noviana B. Yuk yang lain jawabannya apa? Yuk yang belum jawab, jawabannya apa yuk teman-teman? Ayo jawabannya apa? Kalau udah mencuci tangan, udah disiapkan alat-alatnya, terus perawatnya ngapain? Jawabannya adalah Jawabannya ada A, di mana kita itu menyiapkan kebutuhan cairannya apa terlebih dahulu, siapkan cairan infusnya, kita sambungkan set infusnya ke apa sih namanya? Ke kolofnya, kemudian ya biasa ya kita sambungkan, terus kita isi airnya, kita pastikan tidak ada udara yang ada di dalam selangnya, baru kita atur posisi pasiennya senyaman mungkin. Jadi jawabannya adalah A. Ini kan pilihannya ada menyiapkan cairan infus, ada mengatur posisi pasien senyaman mungkin, memasang perlak, memilih vena yang akan dijadikan lokasi insersi, ataupun cuci tangan. Jadi setelah kita siapkan alat-alatnya, kita cuci tangan, kita siapkan cairan infusnya sampai memastikan tidak ada gelembung di selangnya, kemudian kita atur pasien posisinya senyaman mungkin, baru kita pilih vena yang akan dijadikan lokasi insersi. Setelah itu letakkan alas atau perlak di bawah tangannya pasien, baru kita lakukan pemasangan torniket. Ini sumbernya dari buku SOP yang ada dari PPNI ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman yang mau UKOM minimal punya buku ini, karena beberapa soal hukum itu ada soal yang mempertanyakan terkait SOP. Nah, SOP pasti mereka itu acuannya di buku SPOK ini, jadi kalau bisa beli aja, harganya kalau yang asli itu 150.000 teman-teman. Tapi kalau yang mau KW itu di Shopee banyak, atau kamu bisa klik bio yang ada di TikTok aku itu, ada semua di situ yang buku ribuan. Kalau yang KW ya, kalau yang asli 150.000. Jadi jawabannya adalah A. Baru atur posisi, baru kita pilih venanya. Setelah itu, oke, kita lanjut. Nomor 3. 4. Seorang bayi baru lahir, usia 3 hari dirawat di ruang bayi. Perawat akan melakukan perawatan tali pusat pada bayi tersebut. Perawat menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Dia cuci tangan, pakai sarung tangan yang bersih. Tindakan apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh perawat? A. Membuka popok atau baju bayi. B. Membersihkan tali pusat dengan kasa yang dibersihkan air bersih. C. Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. D. Periksa tanda-tanda infeksi, ataukah E. Keringkan tali pusar sampai benar-benar kering. Oke, kembali, teman-teman jawabannya apa? Yuk, teman-teman, jawabannya apa? A. Buka popok atau baju bayinya.
rasa yang diberikan air bersih. C. Kita jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur untuk perawatannya. D. Kita periksa tanda-tanda infeksi pada tali pusarnya. Atau E. Kita keringkan tali pusarnya sampai benar-benar kering. Kira-kira yang benar jawabannya yang mana? Yuk, yang lain yang belum jawab, ini baru 4 orang. Ayo, yang lain yuk ikut partisipasinya untuk menjawab soalnya. Jawabannya apa nih? Ya, jangan lupa kalau buku SPOK dari PPNI ini ya, teman-teman, buat dibaca-baca. A. Mulai dulu buka popok bayi sebelum observasi atau perawatan lanjutan. Kita bahas, oke, jadi kita bahas ya. Jawabannya adalah A, betul. Di mana setelah perawat menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, kita cuci tangan, habis itu pakai sarung tangan. Perawat membuka popok ataupun baju bayi agar lebih memudahkan perawat dalam melakukan perawatan tali pusar. Nah, ini juga sumbernya dari SPOK-nya di. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau aku kecepatan boleh. Seorang perempuan usia 25 tahun G1P0A0, usia kehamilannya 35 minggu, datang ke Poliopcin untuk melakukan antenatal care. Hasil pemeriksaan TD-nya 110/70, heart rate-nya 88, RR 19, suhu 37, Leopold ditemukan massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu, kepalanya udah masuk PAP. Selanjutnya, perawat akan melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi perawat akan melakukan pemeriksaan DJJ tersebut? A. Kuadran kanan bawah, B. Kuadran kanan atas, C. Kuadran kiri bawah, D. Kuadran kiri atas, ataukah E. Di sekitar pusat. Ini kata kuncinya adalah terdapat bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, berarti di bagian kiri ibu itu adalah ekstremitas bayi. Terus bagian punggungnya sebelah mana Kakak kalau kiri ekstremitas? Ayo, ini fundusnya itu bokong, teman-teman. Karena ini kan yang ditemukan itu masanya lunak, kurang bundar dan kurang melenting. Itu bokong yang atas. Kemudian kepalanya itu ada di bawah sudah masuk PAP, ya. Sebelah kiri itu kecil-kecil. Berarti ekstremitasnya sebelah kiri. Nah, punggungnya sebelah mana nih? Kuadran kanan bawah, kuadran kanan atas, kiri bawah, kiri atas, atau di sekitar pusar. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A, di mana pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ itu searah dengan letak punggung janin. Nah, letaknya di mana Kakak? Nah, ini kita lihat lagi. Di sini bagian atas itu bokong. Kenapa bokong Kak? Ini ditemukan massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting. Itu jatuhnya di pantat atau di bokong. Kemudian terdapat bagian-bagian kecil janin di sebelah kiri perut ibu, berarti ekstremitas sebelah kiri. Dan keywordnya lagi adalah kepala sudah masuk PAP atau sudah masuk ke jalan lahirnya. Kalau sudah masuk ke jalan lahir, berarti bagian kecil janin di sisi kiri ini sudah di kiri bawah, ya, sudah di kiri bawah. Kalau yang janin ekstremitasnya ini di kiri bawah, berarti punggungnya di sebelah kanan
kanan bawah. Disitulah tempat perawat harus melakukan DJJ karena memang jantung itu letaknya di sekitaran punggung seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya. Adalah A jawabannya. Ada yang salah nggak ini? Oke, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa ya. Namanya juga proses pembelajaran. Oke, jawabannya A ya. Lanjut. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 35 minggu, datang ke Poliopjin untuk melakukan antenatal care. Pasien merasa janin dalam kandungannya tidak aktif seperti biasanya. Hasil pemeriksaan TD-nya 130/70, heart rate 85, RR 19, suhunya 37,3. Perawat akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatan janin. Apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. USG, B. DJJ, C. TTV, D. Saturasi oksigen, ataukah E. AGD atau analisa gas darah? Jawabannya apa teman-teman? Yuk teman-teman yang lain yang belum berpartisipasi untuk menjawab, boleh ikutan menjawab ya teman-teman ya. Boleh ikutan menjawab, salah nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Salah nggak apa-apa. Yuk, yang belum jawab, ayo kita jawab bareng-bareng. Nanti akan kita review di materi selanjutnya. Jadi ini kita selesaikan 20 soal, habis itu kita review materi yang biasanya sering muncul pada UKOM keperawatan maternitas ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, ada lagi yang mau menjawab? Teman-teman, jawabannya apa nih kalau pasiennya merasa janinnya nih, janinku kok nggak gerak ya suster, gitu kan. Biasanya tuh aktif, nendang-nendang, tapi ini kok nggak gerak sama sekali. Kamu harus ngapain nih untuk pertama kali yang harus kamu lakukan ketika ada keluhan pasien seperti itu? Oke, kita bahas ya. Jawaban apa ini? Kak Regina juga B jawabannya. Jawabannya adalah kita lakukan pemeriksaan DJJ untuk memastikan kondisi janin melalui itu tadi ya DJJ-nya tadi ya. Terdengarnya DJJ menandakan bayinya masih hidup. Rentang normal DJJ antara 120 sampai 140 kali per menit, di mana jika terjadi penurunan atau peningkatan DJJ menandakan bahaya pada janin, bisa juga terjadi stres janin yang dapat dirasakan juga oleh ibu. Biasanya terjadi penurunan pergerakan ataupun nggak bergerak sama sekali. Makanya kita cek DJJ-nya terlebih dahulu. Kalau memang tidak terdengar, baru kita laporkan ke dokternya untuk ditindaklanjuti. Ya, jawabannya adalah B. Kita cek DJJ. Normal DJJ 120 sampai 140. Clear ya? Lanjut ya, teman-teman. Kalau USG pas apa, Kak? Biasanya gini, kalau semisal udah di JJJ nggak ketemu, Kak, bisa direkomendasikan untuk USG juga buat melihat, bener nggak sih, nggak ada ataukah perawatnya yang nggak bisa nyari DJJ-nya gitu. Kadang kan ada yang DJJ-nya lemah gitu ya, sampai kita cari itu nggak ketemu, USG, baru naik ke USG. Yuk lanjut, dibaca dulu soalnya. Seorang perempuan usia 25 tahun multigravida G2P1A0 hamil 10 minggu dirawat di RS dengan keluhan pusing, muntah setiap kali makan dan minum, serta pasien nggak mau makan. Hasil pemeriksaannya TD-nya 110/70, kemudian heart rate-nya 89, R21, suhunya 37,8, mukosa bibir kering, konjungtivanya anemis, BB saat ini 55 dan BB sebelum hamil 60 kilo. Apakah diagnosa utama yang terjadi pada kasus tersebut? A. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Nausea. C. Gangguan rasa nyaman. D. Nyeri akut. Ataukah E. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Jawabannya yang mana teman-teman? Kalau terjadi kondisi seperti ini dengan hasil TTV yang masih rentang normal, suhunya agak sedikit naik, masih febris biasa ya, subfebris masih subfebris 37,8,
Kemudian ada mukosa bibir kering, ada konjungtivanya anemis, dan terjadi penurunan berat badan. Berat badan sebelum hamilnya 60, saat sudah hamilnya itu sekarang 55. Ada penurunan 5 kilo. 5 kilo itu sudah mencakup penurunan 10% nggak kira-kira teman-teman? Hampir mendekati ya. Tapi memang ada penurunan berat badan. Data yang banyak muncul pada pasien ini menandakan pasien mengalami apa? Yang jawab berapa nih? 9 orang. Bentar, aku sambil ngecek jawaban teman-teman ya. Oke, masih ada yang mau jawab lagi? Jadi jawabannya adalah di mana pasien ini mengalami nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Datanya mana kakak? Datanya yang pertama, dia ada muntah setiap kali makan dan minum, berarti intake-nya berkurang akibat tadi muntah tadi ya. Kemudian pasiennya setelah terjadi muntah setiap kali makan, akhirnya pasien nggak mau makan. Intake-nya nggak ada sama sekali. Ternyata pas waktu diperiksa, mukosa bibirnya kering, kemudian konjungtivanya anemis, karena memang tidak ada suplai nutrisi ya, nutrisinya kan berkurang. Kemudian BB-nya terjadi penurunan kurang lebih 5 kilo, makanya ini datanya lebih mengarah ke nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena sudah terjadi penurunan berat badan. Oke, bentar Kak Novi, Kakak nanya apa? Bedanya kurangnya resiko nutrisi sama defisit nutrisi. Oke, jadi gini, di sini kalau semisal tidak disebutkan BB-nya ada penurunan, maksudnya tidak terjadi penurunan berat badan, itu bisa kamu kategorikan dia masih mengalami terjadi resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi diagnosa resiko nutrisi dengan defisit nutrisi itu bisa diangkat. Bedanya kalau defisit nutrisi sudah ada penurunan berat badan, kalau bisa lebih dari 10%, kalau resiko nutrisi itu sudah ada muntah, dia nggak mau makan, tapi di sini tidak disebutkan penurunan berat badan atau tidak terjadi penurunan berat badan. Itu masih masuk di resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, jadi pembedanya itu. Kalau nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ada penurunan berat badan, kalau resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ada mual muntah tapi tidak ada penurunan berat badan, ya. Oke, clear ya? Bisa lanjut? Jawabannya ini nih ya. Pada kasus di atas, pasien mengalami kehilangan banyak cairan akibat muntah dan pasien juga menolak untuk makan. Data yang didapatkan konjungtiva anemis dan ada penurunan BB 5 kilo dari berat badan awal. Maka diagnosa yang bisa ditegakkan adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, clear lanjut ya. Seorang perempuan usia 25 tahun P1A0 melahirkan secara spontan di ruang bersalin, Apgar skornya 15. Setelah bayi dibersihkan oleh perawat, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan pada kasus tersebut? A. Menyuntikkan oksitosin. B. Merawat luka postpartum. C. IMD atau inisiasi menyusui dini. Atau D. Membantu melahirkan plasenta. Ataukah E. Melakukan perawatan tali pusar? Jawabannya adalah jawabannya apa teman-teman? Yuk, yang belum ikutan jawab, ayo jawab. Yang belum ikutan jawab. Jawabannya adalah karena pasiennya ini Apgar skornya bagus, kemudian setelah dibersihkan oleh perawat, berarti bayinya langsung dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nanti ini di akhir sesi kita bahas terkait apa ya namanya ya, prosedur dari melahirkan mulai dari kala 1 sampai kala 4 ya teman-teman untuk refresh kembali. Biasanya muncul soalnya pertanyaannya ya. Jadi ini jawabannya adalah C.
di mana tindakan inisiasi menyusui dini segera dilakukan setelah bayi lahir untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak dan menstimulasi pengeluaran ASI ibu. Jawabannya adalah C. Oke, pinter, good job, lanjut. Seorang perempuan usia 37 tahun, P1A0 postpartum spontan 1 minggu yang lalu, datang ke poli kandungan dengan keluhan demam, nyeri di bagian bawah perut, menggigil, loheanya berbau, dan berwarna merah kekuningan. Hasil pemeriksaan suhu 38, nadi 70, nafas 20, TD-nya 100/70 dan terdapat nyeri tekan pada bagian abdomen bawah. Apakah implementasi keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Mengkaji TTV. B. Mengkaji tanda-tanda infeksi. C. Melakukan Penkes. D. Memberikan kompres hangat. Atau KE kolaborasi pemberian antibiotik. Pasiennya udah demam, ada nyeri di bagian bawah perut, ada menggigil, loheanya berbau. Ayo, jawabannya apa? Pasiennya sudah terjadi infeksi atau belum ini teman-teman? Pasiennya sudah terjadi infeksi atau belum? Sudah terjadi. Tanda-tanda dia ada infeksi di mananya? Mana data yang menunjukkan kalau pasien mengalami infeksi? Demam dan nyeri. Ada lagi yang mau jawab? Oke, kita buka jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Di mana pada kasus di atas tadi kan sudah muncul tanda-tanda infeksi. Ada data nyeri abdomen, antibiotik agar infeksi cepat tertangani. Jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Bukan kita kaji, bukan mengkaji tanda-tanda vital. Ini sudah dilakukan mengkaji tanda-tanda vitalnya. Kemudian eh, mengkaji tanda-tanda infeksi juga sudah ada data infeksinya. Dilakukan Penkes boleh, tapi bukan sekarang, masih nanti setelah kita atasi dulu proses infeksinya. Kita lakukan kolaborasi pemberian antibiotik dulu sambil kita berikan kompres hangat untuk menurunkan demamnya. Atau bisa juga dikolaborasikan untuk pemberian antipiretik untuk penurunan demamnya. Tapi demamnya nggak terlalu signifikan ya, masih cuma di angka 38, jadi kita fokuskan untuk menyelesaikan infeksi dulu. Biasanya setelah kita atasi infeksinya, demamnya juga bakalan turun, karena demam itu kan salah satu tanda terjadinya infeksi dalam tubuh. Jadi jawabannya adalah E, kolaborasi pemberian antibiotik. Lanjut ya, kalau ada yang nggak paham langsung nanya aja ya. Seorang perempuan usia 37 tahun P1A0 postpartum spontan 1 minggu yang lalu datang ke poli kandungan dengan keluhan mual, demam, nyeri di bagian bawah perut, menggigil, lokea berbau, dan berwarna merah kekuningan. Hasil pemeriksaan suhu 38, frekuensi 70, nafasnya 20, TD 100/70, terdapat nyeri tekan pada bagian abdomen bawah, nyeri skala 7. Pada kasus di atas, apakah masalah keperawatan utama yang muncul? Tadi ditanyakan tindakannya atau intervensinya, yang ini ditanyakan diagnosanya. Apa diagnosa yang muncul? Yuk, diagnosanya apa teman-teman?
Apa diagnosanya? Apakah resiko infeksi? Apakah nyeri akut? Apakah hipertermia? Gangguan rasa nyaman? Ataukah nausea? Kira-kira yang mana nih? Sudah jawab semua kah? Aku lihat dulu ya. Baru 9 orang. Yuk yang lain. Yang lain yang belum berpartisipasi untuk menjawab boleh ya. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah nyeri akut. Kenapa nyeri akut, Kak? Kita bahas satu persatu dari pilihan jawabannya. Yang pertama adalah A, resiko infeksi. Kenapa resiko infeksi ini tidak bisa diambil? Karena apa? Pada pasien ini sudah terjadi infeksi. Datanya apa, Kak? Ada demam, ada nyeri tadi, ada demam, ada nyeri, lokeanya berbau, berarti sudah bukan resiko, tapi sudah terjadi infeksi. Makanya nomor A ini salah. Kita lanjut yang nauseanya terlebih dahulu. Nauseanya ini bisa diangkat nggak sih, Kak? Bisa banget, tapi ini bukan keluhan utamanya. Ini bisa diangkat sebagai second atau kedua ataupun ketiga, diagnosa kedua ataupun ketiga, tapi bukan diagnosa utama. Data nauseanya apa, Kak? Di mual ini tadi ya, tapi datanya sebenarnya kurang kuat karena cuma ada satu poin aja. Kalau misal ada keluhan mual, dia nggak mau makan, gitu lumayan ada datanya itu bisa diangkat juga. Kemudian gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman ini bisa dianggap nggak sih, Kak? Gimana cara bedain nyeri akut sama gangguan rasa nyaman? Pastinya kalau nyeri akut ada skala nyerinya. Terus kalau semisal nggak ada skala nyerinya, gimana bedainnya? Nah, nyeri akut itu biasanya muncul akibat adanya kerusakan jaringan. Semisal ada luka, ataupun semisal diakibatkan hal-hal yang lain, semisal prosedur invasif, pokoknya ada kerusakan jaringan lah kalau nyeri akut. Kalau gangguan rasa nyaman itu biasanya munculnya tanpa ada kerusakan jaringan, ya. Semisal dia gara-gara, apa sih namanya, perutnya membesar akibat mungkin ada hepatomegali, apa sih namanya, hatinya membesar gitu kan akibat sebuah penyakit, itu kan tidak ada kerusakan jaringan yang menyebabkan nyeri, tapi dia menekan abdomen sehingga bisa mengakibatkan terjadi gangguan rasa nyaman pada saat dia berbaring, rasanya kayak penuh perutnya, jadi itu muncul gangguan rasa nyaman. Tapi kalau di kasus ini pasiennya datanya sudah banyak, di mana ini pasiennya mengeluh nyeri di bagian perut, kemudian nyeri tekan, pas waktu ditekan itu nyeri abdomennya. Nah, skalanya skala 7. Kalau skala 7 itu sudah masuk ke tahap yang berat, maka pada kasus ini harus segera diatasi nyerinya, karena dikhawatirkan jika tidak diatasi skala nyerinya itu tadi ya, nyerinya tidak teratasi, pasien bisa bertambah nyeri dan masuk ke kondisi syok kardiogenik akibat nyerinya tadi. Makanya diatasi dulu. Kalau udah skala 7, ini sudah tidak bisa tarik nafas dalam, sudah tidak bisa distraksi, tapi harus kita kolaborasikan untuk pemberian anti nyeri pada dokternya ya. Jadi dilakukan pemberian anti nyerinya untuk mengatasi nyerinya. Diagnosa yang tepat adalah nyeri akut, bukan resiko infeksi. Kalau resiko infeksi itu belum terjadi infeksi, sementara pasien ini sudah mengalami infeksi, gitu ya. Intinya kalau resiko-resiko tuh berarti yang itu tuh belum terjadi ya. Kalau sudah terjadi itu bukan resiko lagi, teman-teman. Lanjut ya. Nih, jawabannya B. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun, P3A0, postpartum 2 hari yang lalu, di mana pasien mengeluh badannya sakit semua, nyeri pada luka bekas operasi, di mana nyeri muncul saat pasien berubah posisi dan pasien jadi malas makan. Hasil pengkajian tampak pasien memegangi perut bawahnya, pasien tampak meringis kesakitan, mengatakan skala nyeri 5. TD-nya 140/80, heart rate 110, RR22, suhu 37,8. Apakah diagnosa utama yang muncul pada kasus di atas? Ini gampang banget. Ayo jawabannya apa?
Yuk, jawabannya apa, Nak? Nak, astagfirullahaladzim. Jawabannya apa, Rek? Ada jawaban lain selain nyeri akut? Yuk, yang lain, yang lain. Ini ada 16 peserta, ini ada yang nggak bisa masuk kayaknya, masih banyak harusnya. Yuk, jawabannya apa? Jawabannya adalah tereng. Nah, pada pasien di atas, pasien mengalami nyeri pos SC dengan skala nyeri 5. Data di atas, data yang paling banyak muncul lebih mengarah ke diagnosanya nyeri ya, di mana ada data apa aja. Kita langsung bahas di soalnya aja. Nih, pasien mengeluh badan sakit semua. Nyeri pada lukas bekas operasi, kemudian karena nyerinya dia jadi malas berubah posisi ya. Pas dikaji, pasiennya megangin perut bawahnya, kemudian tampak meringis kesakitan. Nah, mengatakan pasiennya skala nyerinya 5. Nah, di sini akut, bukan gangguan rasa nyaman. Tadi aku ulangi sekali lagi, gangguan rasa nyaman ini bisa diangkat kalau semisal tidak ada kerusakan jaringan, teman-teman. Nah, di sini kan nih, ada luka bekas operasi, berarti kan ada kerusakan jaringan. Kemudian sudah ada skala nyerinya juga. Kalau sudah ada skala nyeri, kemudian data-datanya menunjang ke arah nyeri semua, berarti jawabannya yang harus diangkat adalah nyeri akut. Kenapa bukan hipertermia, Kak? Ini kan suhunya juga naik. Nah, hipertermia ini bisa diangkat, namun ini bukan yang utama. Yang utama harus kita selesaikan adalah nyerinya terlebih dahulu. Oke, kemudian resiko infeksi ini ada nggak, Kak, kira-kira? Bisa diangkat, karena ini kan juga ada luka bekas operasi. Bisa diangkat resiko infeksi juga bisa, tapi bukan diagnosa yang utama. Nausea bisa diangkat. Ini nausea tidak bisa diangkat karena datanya cuma satu tok ini. Pasien jadi malas makan, datanya kurang, jadi nggak bisa diangkat. Jadi pada kasus ini dengan data-data tadi pasiennya mengeluh nyeri, terus tampak memegangi perut, tampak meringis kesakitan, pasien mengatakan skala nyeri 5, diagnosa utama yang muncul pada kasus ini adalah kembali lagi kita ke diagnosa sejuta umat, yaitu diagnosa nyeri akut. Jawabannya adalah A ya, diagnosa nyeri akut. Oke, clear ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini pembahasan terkait lohea. Lohea. Kayak pusing mojo ya. Lohea. Seorang perempuan usia 25 tahun P1A0 riwayat persalinan spontan 2 hari yang lalu. Saat dilakukan pengkajian, pasien masih merasa nyeri sedikit. Dengan skala 2, lohea berwarna merah agak kehitaman. Apakah jenis lohea pada kasus tersebut? Kita lihat hari keberapa postpartumnya, terus warnanya apa. Kalau Lohea gitu ya lihatnya ya. Lohea itu dilihat hari keberapa postpartum ditambah warnanya apa. Ini postpartum 2 hari sama warnanya merah agak kehitaman. Apakah sanguinolenta, apakah serosa, apakah alba, rubra, atau serosa alba. Sebenarnya cukup 4 ini aja ya. Serosa alba ini ada yang dicantumkan, ada yang tidak. Jawaban yang mana nih? Sanguinolenta, serosa, alba, atau rubra? Dilihat dari berapa hari postpartumnya dan warnanya apa. Sudah berapa yang jawab? Baru 7 teman-teman. Ayo yang lain yang belum jawab. Yang belum jawab, ini lokeanya apa? Warnanya merah agak kehitaman, terus 2 hari baru muncul, bukan baru muncul, munculnya di hari postpartumnya hari kedua, postpartumnya hari kedua. Oke, kita jawab ya.
Oke, Kak Melinda sanguinolenta. Oke. Ini penjelasannya, jadi lokea itu ada 4 macam, lokea rubra, lokea sanguinolenta, lokea serosa, ataupun lokea alba. Di mana lokea rubra itu munculnya di hari pertama sampai hari ketiga, berwarna merah dan hitam, terdiri dari sel desidua, vernica seosa, rambut lanugo, dan sisa mekonium ataupun sisa darah postpartum. Kemudian lokea sanguinolenta itu muncul di hari sorry ya, ini nanti tak revisi ya, ya. Hari keempat sampai hari ketujuh berwarna putih bercampur merah kecoklatan, ya, ataupun kadang yang merah kekuningan. Kemudian kalau Lohea serosa itu muncul hari ketujuh sampai hari ke-14 berwarna kekuningan. Dan yang terakhir Lohea alba itu setelah hari ke-14 berwarna putih hampir mirip kayak keputihan. Jadi jawabannya karena tadi itu munculnya hari kedua postpartum ya, pos persalinan spontan 2 hari yang lalu, kemudian kemudian warnanya merah kehitaman, maka jawabannya adalah Lohea rubra. Jawabannya adalah Lohea rubra. Rubra hari 1 sampai hari ketiga berwarna merah kehitaman, kemudian sanguinolenta itu hari keempat sampai hari ketujuh berwarna putih bercampur merah kecoklatan atau merah kekuningan juga. Kalau Lohea serosa 7 sampai 14 hari berwarna kekuningan, dan alba itu putih, berarti munculnya berwarna putih dan setelah hari ke-14. Itu ya. Jawabannya adalah D, delta ya. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti aku kasih kok, nggak usah dicatat ya. Ini tahap berduka pada maternitas. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan di UGD Puskesmas secara normal, namun saat lahir anak tidak menangis secara spontan. 1 jam kemudian, dokter menyatakan bahwa bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Ibu dan ayah bayi terlihat menangis, berteriak-teriak, tidak percaya akan kondisi bayinya saat ini dan mengatakan bayi masih hidup. Apakah tahap berduka yang sedang orang tua pasien alami? A. Anger atau marah, B. Denial, C. Bargaining, D. Depression, ataupun E. Acceptance. Ibu dan ayah bayi terlihat menangis, berteriak-teriak, tidak percaya akan kondisi bayinya saat ini, dan mengatakan bayi masih hidup. Enggak, Sus, bayi saya masih hidup, bayi saya enggak meninggal. Itu berarti masuk ke fase apa? A. Marah, B. Denial, C. Bargaining, D. Depression, ataupun E. Acceptance. Oh ya teman-teman, jadi kita kan bimbel UKOM-nya kan seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali, insya Allah setiap hari Selasa sama hari Minggu. Nah, selain itu teman-teman, karena aku kan live TikTok setiap hari, aku harapkan teman-teman ikut berpartisipasi setiap aku live TikTok, karena di situ kan bahas soal banyak banget. Nanti biar lebih banyak bank data atau bank soal teman-teman. Nah, nanti setelah kita selesai pembahasan dari semua stase keperawatan, kita nanti bahasnya sama kayak sistem yang ada di TikTok gitu ya. Aku kasih soal, nanti kita bahas, kita ulas soalnya sampai selesai gitu. Cuma memang nanti kita sistemnya yang terakhir itu tidak ada dikasih penjelasan seperti ini, tapi nanti kita bahas bareng-bareng langsung gitu ya. Jawabannya adalah oke, kita buka ya jawabannya. Jawabannya adalah keluarga pasien pada kondisi ini adalah di tahap berduka, di mana orang tua itu menolak, tidak meyakini kondisi yang sedang terjadi. Keywordnya apa, Kak? Kata kuncinya di sini adalah orang tua tidak percaya akan kondisi bayinya saat ini dan mengatakan bayi masih hidup. Itu tanda-tanda bahwa keluarga pasien ada di fase denial. Kalau bargaining itu tawar-menawar, semisal ini anaknya ini akibat diare sudah 3 hari baru dibawa ke puskesmas. Orang tuanya bilangnya kayak gini kalau bargaining, "Andaikan kemarin diare awal sudah saya bawa ke sini pasti anak saya nggak sampai meninggal." Itu bargaining. Kalau depression itu lebih kayak sedih sedih yang
sangat-sangat sedih kalau depression itu. Diungkapkan dari perilakunya, terus sikapnya, itu depression itu di situ. Kalau acceptance itu dia sudah mulai menerima kondisi anaknya, itu berarti menerima kondisi berdukanya ya, menerima kondisi berdukanya, apapun itu kondisinya dia sudah menerima, itu masuk ke acceptance. Kalau kemarah, dia tuh cuma marah-marah, berteriak-teriak, tapi dia tidak mengatakan, "Aku nggak percaya," itu masih dimarah. Tapi kalau sudah ada kata-kata tidak percaya, terus mengatakan bahwa yang terjadi itu hanyalah istilahnya bukan nyata, itu berarti masuknya di denial atau menolak, ya. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya, monggo dibaca dulu teman-teman. Seorang perempuan datang ke Poliopjin untuk kontrol pos SC 1 minggu yang lalu. Pasien mengeluh masih merasa nyeri pada daerah bekas operasi skala 2. Saat dilakukan pengkajian, balutan tampak kotor, luka bekas operasi terdapat pus, sekitar lukanya kotor, dan kemerahan. Tekanan darahnya 110/80, heart rate 80, RR21, suhunya 38. Pasien mengatakan semenjak pulang dari RS, pasien tidak pernah mandi sama sekali dan tidak mau mengkonsumsi protein karena takut lukanya susah sembuh. Apakah masalah utama yang muncul pada kasus tersebut? A. Kerusakan integritas kulit. B. Hipertermia. C. Resiko infeksi. D. Defisit pengetahuan ataukah E. Nyeri. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Dibaca baik-baik. Ini ada luka, lukanya itu balutannya kotor, kemudian pas waktu dibuka ternyata ada pusnya atau ada eksudatnya, ada nanahnya, kemudian sekitar lukanya kotor juga, kemudian kemerahan. Oke, di sini pasien mengatakan semenjak pulang dari RS, pasien tidak pernah mandi sama sekali dan tidak mau mengkonsumsi protein karena takut lukanya susah sembuh. Kira-kira masalah utama yang muncul pada kasus tersebut adalah apakah sudah yakin menjawab C? Apakah sudah yakin jawab D? Boleh dibaca lagi soalnya, aku kasih waktu 1 menit untuk baca soalnya. Apakah sudah yakin di situ? Boleh diterapkan prinsip hierarki Maslow terlebih dahulu untuk penentuan diagnosa utamanya. Di sini ada masalah fisiologis dan masalah kalau pengetahuan itu masalahnya di atasnya ya. Bukan masalah fisiologis ya, kalau pengetahuan itu kira-kira yang didahulukan yang mana nih fokusnya? Mau menyelesaikan masalah fisiologisnya dulu atau masalah pengetahuannya? Bingung antara C sama D, Kak. Yang kamu bingungin salah, Kak. Bukan C sama D jawabannya. Yang mana, yuk? Kenapa C salah? Oke, aku bahas ya. Ini kan banyak yang jawab C nih. Kenapa C salah? Di sini kan sudah jelas, teman-teman. Ada luka. Kemudian pas waktu dibuka lukanya, kan tampak luarnya kotor. Pas waktu dibuka, jeng jeng jeng, ada pus, ada eksudat. Luka, kalau sudah ada eksudat, berarti sudah terjadi infeksi, sudah terjadi infeksi. Kemudian ada kemerahan. Apakah kemerahan itu bukan tanda-tanda dari infeksi, teman-teman? Tanda-tanda dari infeksi, makanya resiko infeksi sudah tidak bisa diangkat. Oke, clear ya. Kemudian hipertermia. Apakah hipertermia ini harus diangkat terlebih dahulu, Kak? Apakah diangkat? Boleh diangkat, tapi ini bukan masalah utamanya. Bukan masalah utamanya, ya. Hipertermia bukan masalah utamanya. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya adalah kerusakan integritas kulit. Loh, kok bisa itu, Kak? Bisa dilihat dari data yang muncul, dia ada luka ya. Kemudian di sekitar luka kotor dan kemerahan. Kalau kamu angkat diagnosa kerusakan integritas kulit, kamu lakukan perawatan luka, kamu atasi infeksinya,
melalui diagnosa kerusakan integritas kulit, kira-kira hipertermianya teratasi tidak? Teratasi. Kemudian lukanya bisa sembuh tidak? Sembuh, ya. Oke, jadi fokusnya adalah kita atasi masalah fisiologisnya yang menyebabkan tadi ada sampai terjadi infeksi. Masalahnya di mana, Kak? Kerusakan integritas kulitnya dulu ini yang kita beresin. Kita beresin dulu kerusakan integritas kulitnya, kita lakukan perawatan luka sampai lukanya sembuh dengan harapan tadi infeksinya hilang, infeksinya selesai, suhunya juga nggak naik, normal kembali. Kemudian setelah sembuh, kalau gini ya, kalau kadang anak ini, apa mau cuma perawatan luka tok, Kak, nggak perlu edukasi? Bukan, dilakukan perawatan luka plus edukasi, tapi edukasi itu setelah dilakukan perawatan luka. Maksudnya gini, lakukan perawatan luka, setelah selesai kamu kasih tahu, Bu, ini kan Ibu setelah sesar, Ibu ini harus mengkonsumsi banyak protein untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian jangan takut mandi, Bu, karena ini plesternya ini sudah tahan air, jadi nggak bakal masuk kok airnya. Atau kalau mau lebih aman nanti bisa dilindungi pakai apa gitu Bu, biar nggak kena air di plesternya. Jadi tetap kita fokuskan untuk mengatasi masalah fisiologisnya, yaitu lukanya kita atasi terlebih dahulu dengan harapan infeksi selesai, demamnya juga selesai karena demam juga salah satu termasuk tanda infeksi teman-teman ya. Setelah itu baru kita edukasi karena pada pasien ini juga mengalami defisit pengetahuan. Oke, clear ya? Jawabannya adalah kerusakan integritas kulit. Ya, jawabannya adalah A. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, proses pembelajaran. Lanjut ya. Seorang perempuan usia 30 tahun baru saja melahirkan 1 jam yang lalu. Pasien saat ini berada di ruang nifas. Pasien mengeluh banyak darah yang keluar dari vagina pasien dan perut terasa nyeri. Saat dilakukan pemeriksaan, kontraksi uterusnya lemah, tampak permukaan abdomennya yang abnormal. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Ini uterusnya nggak berkontraksi, teman-teman. Kamu ketemu pasien kayak gini, terus ada darah banyak keluar lewat jalan pervagina, darah keluar pervagina, kira-kira teman-teman ngapain? A. Melakukan masase uterus, B. Pastikan plasenta lahir lengkap, C. Kaji tanda-tanda perdarahan, D. Ukur banyaknya perdarahan, atau K. E. Lapor ke DPJP. Tindakan pertama ya, dibaca soalnya. Tindakan pertama. Tindakan pertama, ketemu pasien kayak gini. Contoh misal, suaminya manggil, "Suster, ini istri saya kok banyak darah ya keluar dari jalan lahirnya. Ini kenapa ya, Sus?" Pas waktu kamu lihat, kamu cek ternyata uterusnya tidak berkontraksi atau kontraksi uterusnya lemah. Terus kamu harus ngapain? Ayo, pertama kali kamu ketemu itu langsung kamu apain? Untuk meminimalkan perdarahan yang terjadi. Yuk, apa? Yuk, yang lain ditunggu jawabannya. Kak Putri jawaban A, melakukan masase uterus. Kak Kristiani juga sama jawabannya A, melakukan masase uterus. Tadi Kak Warsono jawabannya B, Kak Ari jawabannya E, Kak Anissa jawabannya A. Belajar pelan-pelan untuk scanning soal ya teman-teman. Jadi baca sekilas langsung tahu intinya. Kalau semisal masih kurang yakin, baca sekali lagi, baru tentukan dan fokuskan membaca itu dari pertanyaannya dulu teman-teman, baru baca vignette-nya. Ini pertanyaannya kan apakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut. Oke, kita baca langsung atasnya. Vignette itu soal kasusnya ya. Ternyata ini kasusnya pasiennya banyak keluar darah dari pervaginam. Kemudian kamu ketemu pas waktu kamu kaji uterusnya nggak berkontraksi, harusnya kan berkontraksi kalau habis lahiran. Kontraksi uterus itu kan tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan atau meminimalisir perdarahan. Karena kan habis lahiran tuh kan banyak pembuluh darah yang rusak, teman-teman. Ternyata pas waktu kamu kaji,
kontraksi uterusnya lemah, harusnya kan kuat, harusnya bulat gitu. Kalau kita pegang tuh harusnya bulat gitu. Tapi ini kalau lemah berarti lembek, nggak bulat. Kalau terjadi nggak bulat kayak gini atau lemah seperti ini, maka tindakan yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita masase uterusnya. Kita bantu masase dengan tujuan apa? Menstimulasi agar uterusnya ini berkontraksi. Kita masase kayak muter gitu ya megangnya, dengan tujuan agar uterusnya ini berkontraksi, nanti sambil kita lihat kira-kira seberapa banyak sih perdarahannya. Kemudian bisa juga kita lakukan lapor DPJP-nya juga bisa. Nah, pastikan plasenta lahir lengkap, ini harusnya sudah dilakukan pas waktu persalinan kala 3 ya teman-teman. Dilakukan di persalinan kala 3 harus dipastikan lahir lengkap atau ada yang tertinggal plasentanya. Jadi kalau ketemu kayak gini, kontraksi uterus lemah, perdarahan, fokus dilakukan masase uterus dengan tujuan untuk meningkatkan kontraksi uterus. Kalau kontraksinya meningkat, perdarahannya juga akan berkurang. Nanti sambil kita lakukan tadi observasi perdarahannya seberapa banyak, kemudian kita lapor ke DPJP untuk pemberian intervensi selanjutnya. Fokus di pertanyaannya, apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat? Berarti kita lakukan masase uterus. Jawabannya adalah A. Oke. Tindakan utama yang harus dilakukan pada pasien dengan uterus lembek pos melahirkan adalah masase uterus, di mana masas ini bertujuan untuk menstimulasi agar uterus berkontraksi dan perdarahan bisa berkurang atau bahkan berhenti. Jadi jawabannya adalah A. Oke, clear ya? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja. Lanjut. Seorang perempuan datang ke UGD dengan keluhan muntah-muntah selama hamil anak kedua. G2P1A0 saat dilakukan pengkajian TD-nya 100/60, heart rate 80, RR22, T-nya 36,3, mukosa kering, matanya cekung, turgor kulitnya buruk. Apa tindakan utama yang harus dilakukan oleh perawat? A. Kita kolaborasi pemberian cairan resusitasi. B. Kolaborasi pemberian oksigen. C. Memberikan posisi nyaman. D. Kita kaji intake output-nya. Ataukah E. Kita kolaborasi pemberian antiemetik. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Yuk, yang baru jawab baru 3 orang. Yuk, yang lain yuk. Jawabannya mana? Ditunggu. Oh ya teman-teman, aku live TikTok itu kalau di hari Senin sampai Sabtu, siang itu jam 12 sampai jam 13. Jadi teman-teman yang mungkin lagi longgar, lagi istirahat kerja atau di rumah, boleh di-play TikTok live-ku ya buat belajar. Sama kalau malam, selain aku nge-Zoom sama teman-teman kayak gini, itu berarti di jam 7 malam atau 7.15 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 21. Gitu ya. Nanti aku juga usahakan untuk bikin soal-soal yang dibahas itu kita upload lebih banyak lagi ke YouTube buat media untuk teman-teman pembelajaran ya. Oke. Oke, pada kasus ini bisa kita lihat ini pasien mengalami hiperemesis gravidarum atau muntah-muntah selama hamil, di mana karena dia muntah-muntah, banyak cairan yang keluar, sampai terjadi mukosa bibirnya itu kering. Kemudian matanya cekung akibat kehilangan banyak cairan dan turgor kulitnya buruk. Tindakan utama yang kita fokuskan pada pasien yang seperti ini adalah kita lakukan kolaborasi pemberian cairan resusitasi untuk menggantikan cairan yang hilang akibat tadi muntah-muntah. Kemudian sudah kita lakukan kolaborasi ini, tapi ini pasiennya masih muntah-muntah nih nurse. Boleh kita lakukan juga kolaborasi untuk pemberian anti emetik ke pasiennya untuk mengurangi durasi atau mengurangi muntah-muntah yang terjadi. Sambil kita juga pantau intake sama outputnya. Kenapa harus kita kaji intake outputnya, Sus? Harus kita kaji dikarenakan kita pengen tahu nih kira-kira cairan resusitasi yang kita berikan ini sudah mengcover cairan yang hilang atau tidak. Taunya dari mana cairan resusitasi ini sudah mengcover cairan yang hilang tadi? Kita lihat dari urin
outputnya. Urin outputnya untuk dewasa itu nilai normalnya 0,5 mili sampai 1 mili per kilogram berat badan. Nanti tinggal dicek aja. Jadi ini fokusnya kita beri cairan resusitasi, kolaborasi dengan dokter, kemudian kita setelah itu, di cairan resusitasi kita kolaborasi untuk pemberian antiemetik untuk mengurangi muntah-muntahnya. Kemudian kita juga harus kaji intake sama outputnya ya. Kita kaji intake outputnya untuk mengetahui sudah sesuai atau belum cairan rehidrasi atau cairan resusitasi yang sudah kita berikan dengan cara mengukur urin outputnya. Rumus urin output dewasa 0,5 mili sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Kalau yang anak-anak itu 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, kolaborasi pemberian cairan resusitasi. Ini penjelasannya. Nanti bisa teman-teman baca ya, hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Ini kita menentukan apa nih? Taksiran partus atau taksiran persalinan. Seorang perempuan usia 25 tahun dengan status obstetriknya G1P0A0 datang ke Poliopjin untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian didapatkan HPHT-nya 20 April 2021, siklusnya 28 hari, TD-nya 110 per 80, heart rate 88, RR 20, T-nya 36,5. Tentukan taksiran persalinan pada pasien tersebut. Ingat-ingat, ada dua cara untuk menentukannya sebelum April sama sesudah April. Ini caranya bagaimana teman-teman? Atau mungkin ada cara yang lain tapi hasilnya sama nggak apa-apa. Yang penting benar. 20 April 2021. Yuk, yang lain jawabannya aku tunggu. Salah nggak apa-apa, Rek. Salah nggak apa-apa. Yuk, salah nggak apa-apa. Jangan takut. Salah nggak apa-apa. Salah itu termasuk proses pembelajaran ya. Yuk, salah nggak apa-apa. Jawabannya yang mana teman-teman yang tepat? HPHT 20 April 2021. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yuk yang lain mana nih? Yang lain baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, banyak nih yang belum jawab. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, kita buka jawabannya teman-teman ya. Nanti ini juga aku review di materi selanjutnya. HPHT mulai dari bulan April sampai Desember itu rumusnya tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Atau bisa juga tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun ditambah 1. HPHT-nya 20 April 2021, maka 20 tambah 7, 27, bulan April itu 4, dikurangi 3 jadinya 1, kemudian 2021 ditambah 1 jadinya 2022. Jawabannya adalah 27 Januari 2022. Ini untuk yang April dan Desember. Nanti yang untuk bulan Januari sampai Maret ada sendiri caranya. Nanti kita bahas setelah ini materinya ya. Oke, clear ya? Udah benar semua. Udah. Good job. Lanjut. Ini kita bahas terkait tafsiran berat janin. Ini keluar, Rek. Keluar. Tafsiran berat janin, HPHT itu keluar. Makanya harus paham. Ini ada rumus yang belum masuk PAP sama yang sudah masuk PAP. Nanti kita bahas juga ya, kita review materinya. Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke Poliopjin untuk memeriksakan kehamilannya. Status obstetriknya G1P1A0, hasil pemeriksaannya TFU-nya 33, presentase janinnya belum masuk PAP. Berapa tafsiran berat janin pada kasus di atas? Ayo, berapa teman-teman?
Baik, kita jawab ya teman-teman, kita bahas ya, biar nggak ini lama-lama soalnya waktunya udah mulai malam ini. Lanjut. Nah, jika kepala belum masuk PAP, rumusnya TFU-nya berapa? Tinggi Venus Eterinya dikurangi 12 dikali 155. Tadi TFU-nya 33 dikurangi 12 berarti 21. Clear ya? Dikali 155 jawabannya adalah A, 3.255 gram. Ini yang belum masuk PAP. Kalau yang sudah masuk PAP, kita bahas setelah ini, oke? Jadi jawabannya adalah A, 3.255. Rumusnya TFU kurangi 12 dikali 155. Oke, udah benar semua. Ini Kak Putri ya, nggak apa-apa Kak. Direvisi jawabannya. Lanjut ya. Nah, ini soal selanjutnya, ini yang masuk PAP. Ayo, yang masuk PAP rumusnya gimana? Kalau masuk PAP, rumusnya gimana teman-teman? Tadi kan belum masuk, ini udah masuk. Yuk, jawabannya apa? Oke, kita bahas ya. Nah, rumusnya ini ya, jika kepala sudah masuk PAP, maka rumusnya itu TFU dikurangi 11 dikali 155. Tadi TFU-nya 36 dikurangi 11 berarti 25 dikali 155, jawabannya adalah 3.875 gram. Jadi membedakan antara yang masuk PAP sama yang belum masuk PAP, kalau belum masuk PAP rumusnya TFU kurangi 12 kali 155, kalau yang sudah masuk PAP itu rumusnya TFU kurangi 11 dikali 155. Bedanya di angkanya di pengurangannya aja ya. Sama-sama TFU dikurangi 11 atau dikurangi 12 dikali 155. Tergantung. Yang belum masuk itu dikurangi 12, yang sudah masuk dikurangi 11. Ya, jawabannya adalah 3.875 gram. Oke, clear ya? Ini kita tanyakan kembali terkait taksiran persalinan. Yang tadi kan bulan April, sekarang bulan Januari. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Seorang perempuan usia 25 tahun dengan status obstetriknya G1P0A0 datang ke Poliopgyn untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian didapatkan HPHT-nya 10 Januari 2021, TD 120/80, H 90, RR 18, T-nya 36,5. Tentukan taksiran persalinan pada pasien tersebut. A 17 Oktober 2021, B 18 Oktober 2021, C 19 Oktober 2021 ataupun E 19 Oktober 2022. Yuk, taksiran persalinan teman-teman. Taksiran persalinan. Ada yang cara sebelum, ada yang cara bulan Januari sampai Maret, sama yang April sampai Desember. Tadi yang pertanyaan pertama tadi April ya teman-teman ya. Yang sekarang dipertanyakan adalah bulan Januarinya. Oke, kita bahas. HPHT bulan Januari sampai dengan Maret, rumusnya adalah tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, tahunnya tidak ada penambahan atau tahunnya tambah 0. Atau tidak ada penambahan, gampangnya gitu ya. Jadi tanggal plus 7, bulan plus 9.
HPHT-nya 10 Januari, maka 10 tambah 7, jawabannya 17. Januari itu 01 ditambah 9 jadinya 10, yaitu bulan Oktober. 2021 karena tidak ada penambahan, jadi tetap di tahun yang sama, yaitu 2021. Jawabannya adalah 17 Oktober 2021. Jawabannya adalah A. Oke, good job. Pintar-pintar semuanya. Oke, lanjut ya. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke materi yang review ituannya tadi ya. Oke, kita review materi keperawatan maternitasnya. Ini nanti aku share. Nah, menghitung taksiran partus. Nah, taksiran HPHT-nya kalau untuk bulan Januari sampai Maret itu rumusnya hari ditambah 7, bulan ditambah 9. Tahunnya nggak ada penambahan kalau Januari sampai Maret. Kalau HPHT-nya itu April sampai Desember, berarti harinya ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Oke. Kalau ini ada contohnya ini ya, nomor 1. HPHT-nya itu 20 Maret 2020. Kira-kira taksiran partusnya ini kapan, teman-teman? 20 Maret 2020. Taksiran partusnya kapan, teman-teman? 20 Maret 2020, anak ini diperkirakan lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Ayo, mana nih, teman-teman? Menghitung taksiran partus. Ayo Rek, HPHT 20 Maret 2020 ini jawabannya kapan lahirannya ini? Kak Fadia 27 Desember 2020. Yang lain? Oke, betul ya, 27 Desember 2020. Tanggal 20 Maretnya ditambah 7, Maretnya itu 3 ditambah 9 jadi 12, tahunnya tak ada penambahan jadi di 27 Desember 2020. Kalau yang bawah 14 Maret 2020, hampir sama ya, tinggal ditambahkan aja 14 tambah 7, berarti berapa? 14 tambah 7 itu 21, 21 Desember 2020. Pokoknya diingat-ingat kalau Januari sampai Maret itu hari tambah 7, bulan tambah 9. Kalau April sampai Desember harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Gitu ya. Oke, next. Kita bahas terkait tadi tafsiran berat janin. Ini keluar ya, keluar. HPHT juga keluar. Jadi harus paham ya, biar nggak sampai salah. Sayang banget kalau salah. Salah satu cara menafsirkan berat janin ketika masih di dalam uterus, caranya ketika kepala sudah masuk PAP, itu rumusnya TFU, tinggi fundus uterinya dikurangi 11 dikali 155. Sudah masuk berarti TFU kurangi 11 dikali 155. Kalau belum masuk PAP, itu TFU dikurangi 12 dikali 155. Jadi jawabannya nggak ada pertanyaan ya. Jadi rumusnya adalah tadi ya, yang membedakan hanya sudah masuk atau belum masuk. Kalau sudah masuk kurangi 11, kalau belum masuk kurangi 12. Gitu ya. Direkam dulu, cekrik. Oke, lanjut. Nah, ini juga sering muncul ini, perhitungan usia kehamilan. Jika ditanyakan bulan, itu rumusnya TFU dikali 2 dibagi 7. Contoh TFU-nya itu 25. Berapa bulan pasien itu hamil?
25 kali 2 itu 50 dibagi 7. 50 bagi 7 itu berarti 7 bulan lebih 7,1 ya. Berarti 7 bulanan, kisaran 7 bulanan ya. 7 kan 50, 7 kali 7 kan 49 enggak sih? Iya, 49. Berarti ada kisaran 7 bulanan pasiennya hamil. Jadi tinggal dikali aja tinggi fundus uterinya dikali 2 dibagi 7. Nanti ketemu hasil bulannya. Kalau minggunya, itu TFU-nya berapa tadi? 25 dikali 8 dulu. Berapa? 25 kali 8 itu berarti 200. Dibagi 7. Itu hasilnya berapa? Nanti ketemu minggunya. Jadi yang membedakan kalau bulan dikalikan 7, kalau yang minggu dikalikan 8. Pembaginya sama-sama 7. Oke, clear? Dilihat dulu, rekam. Ceklik. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga sering muncul, tapi biasanya nggak ada yang ditanyakan terkait SOP. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, ada yang kayak gitu. Ada yang tadi ditanyakan setelah ditemukan atasnya di fundus uteri ketemu bokong, kanan ketemu ini, terus pas waktu mau meriksa DJJ sebelah mana, ada yang kayak gitu. Kalau yang ditanyakan stepnya, Leopold 1 itu tujuannya untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uterinya. Presentasinya apa yang di fundus uterinya ya. Kemudian kalau Leopold 2 untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus, kanan kirinya ya. Itu Leopold 2. Kemudian kalau Leopold 3 untuk mengetahui bagian janin yang berada pada bagian bawah dan apakah sudah masuk ataukah belum masuk ke PAP, itu Leopold 3. Kalau Leopold 4 itu untuk menentukan presentasinya apa, udah kepala atau belum, sama engagement atau penurunannya sudah sejauh mana. Yang 1 sampai 5 itu, Rek. 1/5, 2/5, 3/5. Itu sudah sampai mana, sejauh mana, itu di Leopold 4. Jadi fokus Leopold 1 menentukan TFU sama presentase bagian fundus uterinya apa. Kemudian Leopold 2 untuk menentukan bagian janin di kanan kirinya itu apa. Apakah sudah masuk di PAP atau belum, sama presentasi yang bagian bawah itu apa. Sama yang keempat untuk menentukan presentase yang di bawah dan engagement atau penurunan kepala bayinya itu sudah sejauh mana. Itu Leopold. Nah, apa sih namanya? Untuk hasilnya biasanya kalau terabanya bulat melenting itu berarti kepala ya, Rek. Bulat melenting kepala. Kalau bulat lembek itu berarti bokong. Kalau terabanya itu kayak potongan-potongan kecil itu berarti ekstremitas. Bisa kaki, bisa tangannya si janin. Tapi kalau terabanya keras kayak papan itu berarti punggung janin. Kalau disuruh nyari DJJ-nya di mana, cari yang teraba keras itu tadi. Letaknya di situ ya. Letaknya di punggung untuk pengukuran DJJ-nya. Oke, rekam. Sip, lanjut. Kita masuk ke tahapan persalinan. Nah, tahapan persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 itu lama kalanya untuk primi itu yang baru lahiran itu kisaran 12 jam. Kalau multi atau yang sudah pernah melahirkan itu 8 jam. Nah, tanda-tanda kala 1 persalinan itu yang pertama ada rasa sakit. Datangnya his atau ini mulusnya itu datangnya lebih kuat, sering, dan teratur. Kemudian ada bloody show atau keluar lendir bercampur darah yang banyak karena robekan kecil pada serviks. Kadang juga ada yang ketuban itu pecah di kala 1 sama serviksnya sudah mulai membuka atau melebar dan mendatar untuk proses mengeluarkan si janinnya. Itu kala 1. Lanjut kala 2. Sorry. Di-share semua, Kak. Di-share semua. Nanti aku share semua ya. Nanti buat teman-teman review di rumah. Fase kala 1 itu ada fase laten sama fase aktif. Nah, fase laten itu dimulai sejak awal kontraksi di mana pembukaan serviksnya secara bertahap. Biasanya di fase laten di kala 1 itu di pembukaan serviksnya kurang dari 4 cm. Pembukaan 1 itu sama dengan pembukaan 1 cm. Berarti kalau kurang dari 4 cm berarti pembukaannya antara pembukaan 1 sampai pembukaan 4 aja. Dan biasanya berlangsung hingga di bawah 8 jam atau di atas 8 jam juga bisa tergantung dari kondisi masing-masing ibu hamilnya.
Kemudian fase aktifnya itu ada fase akselerasi sekitar 2 jam, itu kenaikan dari pembukaan 3 ke pembukaan keempat, itu 2 jam waktunya teman-teman. Kalau yang fase dilatasi maksimal itu sekitar 2 jam lagi butuh waktunya, itu dari 4 loncat langsung ke 9. Biasanya itu fasenya waktunya kurang lebih 2 jam. Kalau yang terakhir itu deselerasi, kurang lebih juga sekitaran 2 jam, itu pembukaan 10. Nah, kalau sudah terjadi pembukaan 10, baru bisa masuk ke kala kala 2 atau tahap persalinan janin. Nah, kala 2 persalinan itu ciri-cirinya his-nya terkoordinat cepat dan lebih lama. Biasanya itu dalam 10 menit itu bisa muncul 5 sampai 6 kali. Setiap 2 sampai 3 menit sekali itu muncul. Kemudian kepala janinnya telah turun dan masuk ruang panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara refleks menimbulkan rasa ibu untuk mengejan atau meneran. Nah, sehingga pengen BAB nih suster, gitu kan. Terus pas waktu dilihat anusnya udah mulai membuka karena itu akibat dari penekanan kepala si bayinya. Kemudian dengan his mengedan yang terpimpin, biasanya akan lahir seluruh badan janin. Pada kala 2, primi gravida itu butuh 1,5 jam sampai 2 jam, atau yang multi itu butuh cuma setengah jam saja. Tapi tidak menutup kemungkinan pada primi gravida di kala 2 itu bisa cuma nggak sampai di 1,5 sampai 2 jam, nggak sampai, bisa lebih cepat, ya. Teorinya seperti ini, tapi kenyataannya bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lama. Itu fase kala 2 persalinan. Nah, tanda-tanda persalinan tadi, ini sudah sama ya kayak yang di awal tadi ya, ada rasa sakit atau his yang datang lebih kuat, keluar lendir atau bloody show, kemudian kadang-kadang ketubannya pecah sendiri, kalau belum pecah nanti kita lakukan amniotomi, sama yang terakhir ada pemeriksaan dalam itu serviknya udah mendatar dan pembukaannya sudah lengkap. Lanjut. Nah, fase kala 3 ini lahirnya plasenta, di mana setelah bayi lahir, uterusnya ini berkontraksi, harusnya normalnya itu uterus teraba keras dengan fundus uterinya, sehingga ini tuh nggak salah ini, kayaknya salah ini kata-kata ini. Uterus teraba keras, ya, ini dihapus aja, nanti aku hapusin ya. Jadi uterusnya teraba keras, kemudian plasentanya menjadi tebal, beberapa saat muncullah kontraksi lagi, kurang lebih 5 sampai 10 menit sehingga seluruh plasentanya bisa terlepas ya. Nah, biasanya seperti ini. Pasiennya habis lahiran bayinya sudah dibersihkan, IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian kita lakukan klem pada tali pusarnya ya. Klem tali pusarnya itu sebelum IMD ini berarti. Sebelum IMD kita klem tali pusarnya, kita dekatkan klemnya itu mendekati vulva kurang lebih 5 sampai 10 senti, kemudian kita lakukan pemotongan, apa sih namanya, pemotongan tali pusarnya, dekat sama si ini ya, umbilikusnya si anak ya, atau tali pusat si anaknya, kita klem, kita potong, sudah itu kita lakukan lahiran plasenta. Cara yang pertama, kita tadi suntikkan dulu oksitosin 10 unit, sudah disuntikkan oksitosin 10 unit, kita bantu untuk masas juga, kita bantu untuk masas, terus kita lakukan, proses penegangan yang terkendali untuk melahirkan plasentanya, kita lakukan penegangan ya, kayak gitu. Kalau sudah melahirkan, biasanya itu ada tanda-tanda ini nih teman-teman, tanda-tanda lahirnya plasenta, uterusnya menjadi bundar, kemudian uterusnya terdorong agak ke atas, tali pusarnya tuh tambah panjang. Tadi kan semisal awalnya cuma 50 senti, bisa lebih panjang lagi karena sudah terlepas, sama biasanya ada semburan darah tiba-tiba dari dalam, rahim. Nah, kalau semisal sudah dikeluarkan, baru kita cek nih plasentanya lengkap atau tidak ya. Kita cek lengkap atau tidaknya. Kemudian kita ukur diameternya, kita ukur panjang tali pusarnya untuk dokumentasi. Sama jangan lupa bantu untuk masas lagi teman-teman uterusnya untuk mengurangi apa? Mengurangi perdarahan yang terjadi. Sama kalau semisal gini, Kak ini udah aku kasih oksitosin di 10 unit. Tapi kok 15 menit kok nggak lahiran lagi ya plasenta, kok nggak lahiran ya plasentanya? Bisa kamu suntikkan oksitosin yang untuk kedua kalinya ya, kayak gitu. Tapi kalau sudah disuntikkan oksitosin yang pertama, udah melahirkan ya nggak usah disuntikkan lagi. Cukup tadi sekali aja setelah lahiran plasenta, kita, masas lagi uterusnya biar terjadi untuk menstimulasi terjadinya kontraksi, baru nanti kita bersihkan ibunya dan masuk ke kala 4, ya.
Nah, kalau skala 4 ini adalah fase pengawasan di mana terjadi kurang lebih selama 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati kondisi ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum tadi ya, dengan menjaga kondisi kontraksi dan retraksi uterus yang kuat dan terus-menerus. Kalau semisal, teman-teman lagi sibuk, lagi rame pasiennya, nggak bisa nemenin sampai, akhir, ya kita ajarkan kepada suaminya untuk bantu nih, "Dielus-elus Pak, nih perutnya Pak, caranya seperti ini." Dengan tujuan untuk menstimulasi agar uterusnya tetap berkontraksi, gitu ya. Lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power, power itu tenaga dari si ibunya. Kemudian dari passage atau jalan lahirnya. Jalan lahir itu tergantung biasanya kan ada rongga panggul yang sempit, ada yang lebar. Itu bentuknya ada sendiri-sendiri. Kemudian ada passenger atau janinnya. Janinnya ada yang kalau semisal posisinya janinnya seperti apa, beratnya seperti apa, itu juga mempengaruhi sama psikologis atau kejiwaan ibunya juga mempengaruhi proses dari persalinan. Lanjut, nah ini ada molase. Molase itu, kompensasi tulang tengkorak tulang tengkorak kepala bayi terhadap tekanan untuk dapat melewati jalan lahir. Jalan lahir itu tadi kan macam-macam teman-teman ya, dan kepala bayi itu masih bisa, istilahnya masih bisa beradaptasi dengan jalan lahir yang ada. Molase 1 itu tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura ini yang tengahnya itu masih bisa diraba. Kalau molase 1 itu tulang-tulang kepala janinnya saling bersentuhan, molase 2 itu tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, tapi masih kalau kita pegang itu masih kayak bisa kita pisahkan. Kalau yang molase 3 itu tulang-tulangnya udah saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kalau, resikonya kenapa? Kalau jalan lahirnya menyempit, itu kalau semisal, kepala bayinya itu sampai molase 3 biasanya juga bisa meningkatkan, tekanan intrakranial dari bayinya teman-teman, karena, kepala bayinya terlalu mendapatkan tekanan yang berlebih akibat jalan lahir yang terlalu sempit, kayak gitu ya. Makanya kenapa kalau bayi-bayi dengan lahiran normal nanti kepalanya jadinya lonjong gitu kan. Nah itu termasuk salah satu bentuk dari molase karena dia apa ya, beradaptasi dengan jalan dia keluar ya, kayak gitu. Itu molase. Lanjut. Nah, pada pasien-pasien terkadang, harus juga dilakukan episiotomi, ada juga yang tidak perlu dilakukan episiotomi. Tergantung kondisinya masing-masing dan tergantung juga penolongnya. Kalau penolongnya pinter, pinter saat, pas waktu menolong mungkin ditahan perineumnya jika kalau bisa nggak sampai terjadinya ruptur, itu episiotomi nggak diperlukan. Kadang juga kalau sempit ya episiotomi harus dilakukan. Ya, episiotomi itu ada 3 macam, ada mediana, ada mediolateral, ada yang lateral. Mediana tuh tengah ya, krek ke tengah. Tapi resikonya apa? Resikonya nanti bisa sampai ke sphincter ini, ke apa sih, ke anusnya. Berbahayanya di situ, episiotomi mediana kalau lurus. Kalau biasanya yang digunakan adalah mediolateral, jadi lurus terus dimiringkan. Ya, itu yang, paling sering digunakan. Kalau lateral itu biasanya cuma miring tok. Nah, itu juga banyak mengakibatkan terjadinya perdarahan dan sukar untuk dijahitnya, Rek. Menjahitnya tuh susah susah. Jadi yang lebih baik tadi itu lurus, miring sedikit gitu, untuk mencegah biar nggak sampai kena ke anus juga. Karena di anus kan banyak saraf-saraf ya, nanti penyembuhannya lama. Ini jenis episiotominya, kemudian ini ruptur perineum. Ruptur perineum itu ada tingkat 1 sampai tingkat 4, di mana tingkat 1 tuh apabila hanya terjadi pada kulit perineum dan mukosa vagina yang robek dan biasanya nggak perlu penjahitan, kalau 1. Kalau kedua, mukosa vagina kena, kulit kena, jaringan perineum perlu dijahit. Eee, nggak terlalu nggak terlalu jelek kalau bahasanya tuh, masih baguslah kalau tingkat 2. Nah, kalau tingkat 3 itu robekan total musculus sphincter ani, itu yang eksterna itu ikut terputus. Dan kadang-kadang dinding rektumnya juga ikutan robek. Nah, ini harus jahitnya harus ekstra juga. Kemudian kalau sampai yang tingkat 4 ini udah parah banget, udah jelek banget kondisinya, udah ruptur semuanya, nah ini harus dirujuk kalau memang, lahirannya di puskesmas. Kalau di rumah sakit ya ditangani sama dokternya aja langsung, gitu ya. Ingat-ingat ruptur perineum itu ada tingkat 1, 2, 3, dan 4.
Lanjut, nah ini juga sering keluar adaptasi psikologi postpartum itu ada fase taking in, taking hold, dan letting go. Di mana taking in ini fase dimulai pada hari 1 sampai hari kedua setelah melahirkan dan itu tuh ibu itu membutuhkan perlindungan dan pelayanan karena dia tuh merasa ketergantungan. Dia masih fokus ke dirinya, kan 9 bulan hamil itu kan capek ya teman-teman ya. Di fase taking in tuh dia kayak benar-benar kayak manja atau bergantung ya kepada keluarganya, itu taking in. Kalau taking hold itu dependent independent, jadi dia sudah bisa mulai, melakukan aktivitasnya sendiri tapi masih sebagian dibantu kalau taking hold. Kalau taking hold itu dimulai pada hari ketiga setelah melahirkan dan berakhir pada minggu keempat sampai minggu kelima. Nah, sampai hari ketiga ini biasanya ibu sudah siap menerima peran, ini bukan pesan nanti tak editin ya, peran barunya dan belajar tentang hal-hal baru. Biasanya di fase-fase ini ibunya tuh lebih sering kayak searching di Google, cara untuk meningkatkan ASI, cara untuk merawat atau memandikan bayi, itu masuk di taking hold. Kalau letting go, itu biasanya dimulai di minggu kelima sampai minggu keenam setelah kelahiran, di mana ibu ini sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Tapi ada juga pada proses adaptasi psikologi postpartum ini ada yang tidak bisa melewatinya secara normal, sehingga jatuh ke kondisi postpartum blues atau baby blues. Makanya ini peran keluarga, peran suami itu sangat dibutuhkan pada ibu yang setelah melahirkan untuk melewati fase-fase ini. Oke, next ya. Nah, ini tadi jenis lokea. Lokeanya tadi sudah kita bahas ya, kalau rubra itu 1 sampai 3 hari warnanya merah kehitaman, sanguinolenta itu 4 sampai 7 hari berwarna putih bercampur merah kecoklatan ataupun merah kekuningan. Kalau serosa itu hari ke-7 sampai hari ke-14 berwarna kekuningan saja. Kalau yang alba itu setelah hari ke-14 berwarna putih seperti keputihan. Ingat ya, rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Itu jenis-jenis lokea. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tanda-tanda infeksi, teman-teman. Tanda-tanda infeksi pada jahitan yang mungkin di perineum itu bisa kita lihat dengan markernya yaitu reda. R-nya itu red atau kemerahan, E-nya itu ekimosis, ya. Ada bercak-bercak kebiruan atau bercak-bercak kemerahan. E-nya itu edem, bengkak nggak nih pada tempat yang perineumnya. Kemudian D-nya itu discharge atau eksudat, muncul pus atau nanah. Kalau approximation atau itu pendekatan dua tepi luka, ini kan dijahit teman-teman. Kalau semisal bermasalah di approximation ya biasanya itu jahitannya itu terbuka atau nggak nempel antara tepi luka satu dengan tepi luka yang lainnya. Kalau sudah muncul tanda-tanda infeksi ini pada jahitan perineum, berarti sudah terjadi infeksi, bukan resiko infeksi lagi. Gitu ya. Nah, ini jenis kontrasepsi, ini juga sering biasanya ditanyakan. Kontrasepsi itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu bisa pakai pil KB, suntik KB ataupun kondom. Kalau yang kontrasepsi jangka panjang itu terdiri dari alat kontrasepsi dalam rahim IUD, bisa juga implan, bisa juga tubektomi ataupun vasektomi. Ya, yang mempengaruhi hormon itu pil KB, suntik KB, sama implan. Kalau yang tidak mempengaruhi tadi ada kondom, ada IUD, ada tubektomi, dan vasektomi. Tergantung nanti. Kalau semisal kasusnya pasiennya udah lahiran berkali-kali, apalagi dia lahiran dengan sesar, anaknya udah banyak, umurnya sudah mulai tua, kita bisa anjurkan untuk melakukan tubektomi atau vasektomi, tergantung nanti keputusan dari keluarga dan keputusan dari dokternya. Oke, itu apa sih namanya? Review materinya yang biasanya keluar saat kita ujian. Saya coba aku tadi ada satu lagi. Kok nggak kelihatan ya? Saya, ini apa ini? Terbaru. Ini apa? Kok nggak kelihatan ya? Ini. Nah, ini ada SOP persalinan normal. Saya tak bukakan ya. Kita review sebentar.
Muncul nggak Rek SOP ini Rek? Muncul ya? Oke. Sebentar, sebentar. Sebenarnya ini di buku SPO ya ada ya. Di buku SPO ada. Nah, mengenali ini dimulai dari yang tahap persalinan ya. Kita ketahui dulu tanda gejala kala 2 tadi ya. Hisnya semakin kuat, semakin teratur, kemudian merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, kayak dia mau pup. Kemudian perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter aninya terbuka. Kemudian kita siapkan untuk menyiapkan pertolongan persalinan. Kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian sudah ya. Terus lampu sorot boleh. Ini kalau kayak gini-gini nggak usah, kita lanjut di sini sini. Ini. Jadi ini sama ya teman-teman ya, untuk memastikan pembukaan lengkap, kita bersihkan dulu daerah vulvanya teman-teman ya. Bersihkan vulvanya dulu untuk mempermudah teman-teman melihat, takutnya kotor. Kalau semisal ada tinja segala macam ya bersihkan dari arah depan ke belakang, jangan sampai diulang, takut nanti membuat terjadinya infeksi. Kemudian kalau terkontaminasi dengan cairan ataupun apapun yang ada di lingkungan sekitar klien ya ganti sarung tangannya. Kemudian kita VT atau periksa dalam, sudah sejauh mana pembukaannya. Kalau sudah kalau sudah kita boleh cek DDJ-nya, takutnya DDJ-nya mengalami penurunan atau kenaikan. Biasanya ini nanti ada 2 orang ya penolongnya ya, nggak hanya 1 orang. Kemudian kita ajarkan ke ibu, kalau semisal sudah selesai, sudah membuka seutuhnya, sudah pembukaan 10, ibu baru boleh meneran, kita ajarkan cara menerannya, nggak boleh teriak-teriak, kemudian lihat ke bawah gitu ya, mulutnya tertutup, terkatup, biar nggak terjadi kelelahan. Kemudian kita masuk di persiapan pertolongan. Tadi disiapkan alat-alatnya semua. Ini lahirnya kepala kayak biasa ya, lahirnya kepala ini udah kebuka, sudah mulai, tampak kepalanya. Kita harus nahan kepala bayinya juga, terus nahan perineumnya juga. Jangan lupa Kak lapisi dengan kain bersih yang kering, ya biar nggak licin. Kemudian kalau udah keluar, lihat ada lilitan tali pusar atau tidak. Kalau memang terlilit, ya bantu lepaskan lewat atas kepala bayi ya. Kemudian kalau semisal kok, melilit lehernya secara kuat Kak, diklem ya, diklem tali pusarnya, 2 klem, terus dipotong di tengah-tengahnya, kayak gitu ya, kalau memang dia lilitannya kuat. Kemudian kita lahirkan bahunya ya. Lahirkan bahunya, baru kita lahirkan badan ataupun tungkainya, kemudian kita lakukan penanganan bayi baru lahir. Kita lihat tadi check Apgar score-nya ya, kita lihat appearance-nya, pulsasinya, grimase-nya, activity-nya, dan yang terakhir respirasinya. Kita lihat. Kalau semisal, oh Apgar score-nya bagus, oke. Kita bersihkan tubuh bayi, baru kita lakukan IMD. Setelah kita lakukan IMD, kita periksa uterusnya kembali, apakah terjadi kontraksi atau lembek. Kan kita mau melahirkan yang plasentanya. Kalau semisal memang lembek, bantu untuk masase terlebih dahulu teman-teman. Masase terlebih dahulu, setelah itu kasih tahu ke ibunya, Bu, ini saya suntikkan oksitosin Bu ya untuk membantu kontraksi uterusnya dan memperlancar lahirnya plasenta. Jangan lupa di inform konsen. Kemudian oke, setelah itu setelah disuntikan oksitosin, kita jepit tadi ya, apa sih plasentanya didekatkan ke vulva 5 sampai 10 cm. Habis itu kita lakukan penegakan tali pusat. Kita lakukan penegangan tali pusat, baru kita lahirkan ya. Tadi kalau semisal bayinya itu belum dipotong tali
tali pusarnya, kita bersihkan dulu, kita letakkan di atas ibu, kita klaim tali pusarnya mendekati tali pusat bayi. Jarak berapa ya? 3-5 sentian lah, baru nanti kita klaim 2, jarak itu baru kita potong di tengahnya, terus kita lakukan lahiran plasenta. Sebentar lagi selesai. Tadi ya, mengeluarkan plasenta, ini tadi dikasih ulangan oksitosin 10 unit, kalau semisal selama 15 menit itu nggak keluar plasentanya atau nggak lahir ya. Kemudian yang di kala 4 itu kita observasi terjadinya perdarahan atau tidak ya. Biasanya kurang lebih selama 2 jam. Ini nanti aku kirim ke teman-teman ya. Nih, pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 2-3 kali dalam 15 menit pertama, kemudian setiap 15 menit pada 1 jam pertama, kemudian setiap setengah jam pada 2 jam pasca persalinan, itu yang diamati. Nanti biasanya ada di partograf ya, teman-teman biasanya udah diajarkan partografnya. Ini nanti bisa dibaca lagi untuk SOP-nya, biasanya nanti juga ditanyakan terkait prosedur persalinan normal itu seperti apa. Kayak gitu ya, tapi bentuknya tetap bentuk kasus. Oke teman-teman, itu untuk materi malam hari ini. Sudah saya sampaikan semuanya terkait maternitas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri sesi pembelajaran malam hari ini. Sudah hampir 2 jam ya, kurang 10 menit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Muncul Mbak. Cukup, Mbak. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti ini aku upload ke YouTube juga dan materinya aku share di grup. Minta tolong teman-teman tetap aktif untuk belajar, jadi nggak hanya belajar bareng aku, tapi di rumah atau di luar ikut belajar bisa lewat YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya. Kalaupun semisal nanti aku live TikTok, teman-teman aku harap untuk gabung setiap live TikTok aku, kalau siang jam 12 sampai jam 13, kalau malam jam 19 sampai jam 21 di luar jam kita Zoom meeting ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Kemudian ada yang nyantol, nanti tolong direview kembali materinya. Dan kalau memang ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kembali ke aku ya. Terima kasih banyak atas atensinya malam hari ini. Aku akhiri. Mohon maaf atas kesalahan yang aku perbuat selama menyampaikan materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya. kasih, Kak. Sama-sama.